Halo teman-teman, bertemu dengan saya Cindy dalam blog saya yaitu Cerita Film. Hari ini saya akan mereview salah satu film yang berjudul Sanam Teri Kasam. Seperti ini yang teman-teman lihat. Nah, Sanam Teri Kasam ini merupakan film yang dirilis tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Radhika Rao dan Vinay Sapru. Nah, kita langsung saja pada jalan cerita dari film ini. Film ini bercerita tentang seorang wanita. Dia ini cupu, culun, dia itu seorang pustakawan. Nama wanita ini yaitu Saru. Saru merupakan putri sulung. Dia memiliki adik yang akan segera menikah. Namun, sayangnya, adiknya belum bisa menikah karena dalam adat mereka, seorang kakak harus menikah duluan. Nah, karena itu, dia harus segera mencari calon suami yang tepat untuknya. Namun, di dalam keluarganya, ayahnya yang bernama Jairam memiliki watak yang sangat keras. Dia selalu terpaku dengan adat dan agamanya, sehingga dia ingin anak-anaknya, terutama Saru, memiliki suami yang sesuai dengan tipenya, begitu, sesuai dengan apa yang dia mau, gitu. Karena itu banyak sekali laki-laki yang tidak mau, begitu. Banyak laki-laki yang sesuai dengan kriteria ayahnya, tetapi laki-laki tersebut tidak ingin menikahi Saru karena Saru merupakan wanita yang culun dan lugu. Gitu. Di sisi lain, diceritakan seorang pria bernama Indar. Indar merupakan mantan narapidana. Nah, Indar ini tinggal di dekat rumah Saru. Dia memiliki kekasih yang bernama Ruby Mahotra. Dikisahkan Saru dan ayahnya ingin berpergian melewati kamar dari Indar ini. Dan tanpa disengaja, ayah dan Saru melihat bagaimana kelakuan dan kemesraan dari Indar dan kekasihnya ini. Mulai saat itu, ayah Saru ini mulai tidak suka dengan keberadaan Indar, begitu. Dia mengatakan kepada orang-orang di sekitar di kompleks mereka bahwa mengapa harus ada orang seperti Indar, begitu. Namun orang-orang di sana memilih untuk mengatakan bahwa Indar salah satu orang yang berpengaruh, begitu. Mulai saat itu Jaimar memutuskan untuk tidak menyukai Indar. Tanpa sadar, setelah Saru dan ayahnya melewati Indar saat dia dan kekasihnya sedang bermesraan, setelah itu mereka berdua sering bertemu. Singkat cerita, setelah pertemuan itu, mereka berdua sering bertemu dan jadi berteman. Karena Saru ingin memiliki suami, dia ingin bertanya tips atau arahan dari Ruby yang merupakan mantan dari Indar sendiri. Dengan tidak sengaja, Saru masuk di dalam ruangan dari Indar. Saat itulah Ruby masuk dengan keadaan sangat malu dan dia menuduh dengan yang tidak-tidak. Karena kemarahan dari Indar ini, dia mengusir Ruby. Nah, Ruby yang marah ini melempar botol minum ke tembok. Syukurnya Indar menutupi punggung dari Saru sehingga dialah yang terluka. Singkat cerita, Saru membawa ke apotek, lalu kembali lagi ke rumahnya. Dari situlah ayahnya yang setelah pulang dari luar kota mengetahui apa yang dilakukan oleh Saru. Namun, apa yang diketahui oleh ayahnya sangatlah salah paham. Ayahnya mengatakan bahwa Saru telah bersama-sama dengan Indar, lelaki yang sangat tidak disukai olehnya. Karena itu, Jaimar atau ayah Saru dengan tega membuat persembahan dan membuat persembahan bahwa anaknya Saru sudah meninggal. Saru mengalami sakit yaitu tumor otak. Semakin hari, penyakit Saru pun semakin meningkat. Dan Indar tidak pernah berhenti untuk menemani Saru. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Beberapa kali Indar pergi ke rumah Saru yang lama untuk menghilangkan atau mengeluarkan seluruh bunga yang ada di foto Saru. Karena bunga itu sangatlah terkutuk baginya. Dan akhirnya dia pun melawan ayah dari Saru. Dari situlah foto Saru tidak lagi ditaruh
bunga, di mana bunga tersebut adalah lambang orang yang sudah meninggal. Gitu. Di hari Inder dan Saru menikah, mereka sangat terkejut karena kehadiran kedua orang tuanya. Saat Saru meminta persetujuan dari ayahnya, ayahnya pun menyetujuinya karena dia tahu Inder sangat mencintai anaknya Saru. Namun setelah itu, Saru pun pingsan saat ingin menandatangani surat pernikahan. Dan di saat itu pula, saat di rumah sakit, kedua orang tuanya mengetahui bahwa Saru mengidap penyakit tumor di otaknya. Ayahnya pun sangat menyesal saat itu. Sekian lama di rumah sakit, kondisi Saru semakin parah. Dan Inder menceritakan semua tentangnya. Dia mengatakan bahwa dia sangat membenci ayahnya karena ayahnya lah yang memenjarakannya setelah kebohongan yang dilakukan oleh Inder. Kebohongan tersebut tidak sengaja dibuatnya demi melindungi bibi yang telah mengasuhnya dari kecil. Namun saat itu Saru mengatakan bahwa dia ingin bahwa Inder memaafkan ayahnya. Dan saat itu pula Saru mengembuskan nafas terakhirnya di pelukan Inder. Dan film pun selesai. Menurut saya film ini sangat menarik, bisa ditonton oleh remaja hingga dewasa. Karena menurut saya anak kecil belum pas begitu menonton film ini. Namun yang dapat saya pelajari dari film ini adalah bahwa hati-hati dengan ucapan. Jangan sampai ucapan yang kita berikan merupakan doa, karena ucapan bisa saja menjadi doa bagi orang yang saat ini menerima ucapan tersebut. Seperti kutukan yang dilakukan oleh ayah Saru. Penyakit dari Saru tanpa sengaja merupakan jawaban atas kutukan dari ayahnya. Ayahnya telah menganggap Saru sudah meninggal di saat dia masih hidup. Kedua yang dapat saya pelajari adalah berani memaafkan, karena dengan memaafkan kita bisa maju. Karena dengan memaafkan dan tidak menyimpan dendam, kita bisa maju untuk melanjutkan hidup kita. Gitu. Film ini menarik, hanya saja mungkin kita tahu bahwa film India dengan cast-nya selalu dengan menyanyi dan menari, sehingga ketika Saru dihias atau didandan menjadi wanita yang sangat cantik harus disertai dengan lagu. Begitu juga saat Saru hilang, entah mengapa dia bisa sampai berada di hutan. Dan saya mempertanyakan, ada apa dia di hutan? Apa yang dilakukan di hutan? Selain itu, yang dapat saya pelajari yaitu kita boleh taat dengan agama, taat dengan adat yang ada. Tetapi jangan sampai ketaatan tersebut merugikan orang lain dengan perbuatan kita sendiri. Jangan sampai terlalu keras hingga egois kita membuat orang lain terluka. Oke, itu saja yang dapat saya review dari film ini. Sinopsis dan itu saja yang dapat saya nilai dari film ini. Ya, nilainya sedikit setelah saya menceritakan sinopsis dari film Sanam Teri Kasami. Walaupun kita tahu bahwa semuanya sudah ada yang atur, yaitu Tuhan sendiri. Tetapi setidaknya kita selalu berjaga-jaga dengan apa yang kita ucapkan dan kita lakukan setiap harinya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Cindy Jambu, dalam blog saya yaitu cerita film. Dan cerita film saya pada malam ini yaitu film yang berjudul Sanam Teri Kasami. Terima kasih.